orang remaja ditangkap Polres Jakarta Barat akibat terlibat aksi konvoi sahur dan takjil on the road yang ditangkap karena sambil menyulutkan kembang api dan petasan di kawasan Kembangan Cengkareng dan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Jangan salah apa-apa, lagi pakai kaki. Kakinya angkat ke sini, kakinya. Isak tangis pecah hingga jatuh pingsan para orang tua melihat buah hatinya ditangkap polisi. Dari 71 orang remaja yang ditangkap polisi, 14 orang dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan ganja. Polisi juga mengamankan barang bukti puluhan sepeda motor, sejumlah telepon genggam, pakaian, petasan, 1 botol minuman keras hingga bendera komunitas sepeda motor. Kemudian kita juga melakukan kegiatan pembinaan, identifikasi dan sekaligus melakukan cekurin terhadap orang ini, dan ada 14 orang terindikasi mengandung narkoba. Puluhan remaja yang terlibat kasus ini terancam akan dicabut kartu Jakarta Pintarnya. Orang tua remaja yang tidak terindikasi mengkonsumsi narkoba merasa senang karena anaknya juga dipulangkan kembali. Diamankan polisi sama siapa, Bu? Ini dia polisi begitu ya. Nah, untuk selanjutnya gimana, Bu? Ini kan anaknya udah bebas nih, dikasih sama polisi. Nah, selanjutnya Ibu sebagai orang tua gimana, Bu, ke anak ini? Kalau ini ke depannya saya bakal jaga jangan sampai ulang lagi kayak gini. 14 orang remaja lainnya yang positif mengkonsumsi narkoba terpaksa merayakan Lebaran Idul Fitri tahun ini di tahanan Polres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda di satu hari menjelang Lebaran? Senang sekali, saya Pram Senja dan juga rekan saya Arlisa Hadi kembali hadir menemani Anda dalam Ainus Siang hari ini pemirsa. Selain 3 berita utama tadi, Ainus Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan pemirsa, siang kali ini kami awali dari Karawang, Jawa Barat, di mana Korlantas Polri menggelar olah TKP kecelakaan maut yang menewaskan 12 orang di ruas tol Jakarta Cikampek. Polisi menggunakan metode traffic analysis accident guna mengetahui penyebab kecelakaan. Polisi mendatangi tempat kejadian perkara kecelakaan maut yang melibatkan 3 kendaraan dan 12 orang meninggal. Olah TKP dengan menggunakan alat 3D scanner guna mengambil visual dan mengetahui gambaran kecelakaan sebelum, saat kejadian, dan setelah kejadian. Saat proses olah TKP berlangsung, 2 lajur jalan tol Jakarta Cikampek menuju arah Jakarta ditutup sementara dan dibuka kembali setelah olah TKP selesai. Tadi ada kejadian, setelah kejadian kami turut belasungkawa, kemudian untuk memperjelas bagaimana olah TKP, bagaimana posisi kasusnya, maka kita dengan menggunakan teknologi 3D laser scanner ini, kita melakukan olah TKP dengan mengcapture beberapa titik-titik dari mulai bekas ban, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan sebanyak 12 orang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan maut di tol Jakarta Cikampek kilometer 58. 2 korban teridentifikasi sebagai warga Ciamis dan Bogor, Jawa Barat. Indonesia Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan juga Menhub Budi Karya Sumadi mengunjungi RSUD Karawang, Jawa Barat, meninjau langsung serta mendapatkan laporan langsung penanganan 12 jenazah korban kecelakaan di Jalan Tol kilometer 58 Jakarta Cikampek.
Listio Sigit menyampaikan bahwa kepolisian masih berupaya mengidentifikasi korban dengan cara mengambil jaringan tubuh korban dan melalui properti-properti atau identitas korban yang masih bisa diselamatkan dalam kecelakaan tersebut. Listio menyampaikan bahwa hingga saat ini sudah ada 2 korban yang teridentifikasi sebagai warga Ciamis dan Bogor, Jawa Barat. Kemudian saat ini untuk upaya selanjutnya adalah melakukan pemberian pelayanan terkait dengan proses antemortem, yaitu pengambilan jenazah yang nanti akan diambil oleh keluarga. Namun demikian sebelumnya kita harus melakukan pengecekan. Pemirsa, kita ikuti keterangan pers dari Kakor Lantas terkait kecelakaan tol Japek dan mengevaluasi penerapan kontraflow di jalur tol. Dan berikut pernyataan Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Aan Suhana. Masih kita ini juga perlu keterangan dari saksi-saksi. Ya. Tapi kalau lihat dari penumpang yang alamatnya berbeda, patut diduga ini adalah kendaraan sewa. Patut diduga ya. Kita masih terus mengumpulkan keterangan. Berangkat dari mana? Dari Bogor menuju ke Ciamis, Kuningan. Sementara itu keterangannya, ya. Oke, makasih ya. Maaf. Pak, mohon izin dari Amis mau minta live, berkenan nggak ya Pak? Jam? Sekarang langsung. Masalah? Terkait kecelakaan kemarin. Kan udah. Ya, biar live aja gitu, nanti biar langsung dinaikin di breaking news. Langsung naik dah. Sekarang? Ya. Ayo. Yuk. Bukan biar keterangan dia. Halo Mas? Mas langsung. Oh langsung tanya aja. Situasional kan gitu. Iya. Bapak mohon izin terkait kecelakaan kemarin ya Pak. Boleh diceritakan kembali kronologis jelasnya seperti apa Pak? Jadi setelah kita olah TKP ya, kita lihat CCTV juga ya. Jadi untuk kronologi terjadinya kecelakaan ini Grand Max ini masuk di kontraflow 47 ya, 47 terus berjalan berada di lajur kanan, lajur kontraflow tadi yang di kanan ya. Nah, terus berjalan mendekati TKP 58600 itu Grand Max-nya oleng ke kanan ya, oleng ke kanan ya. Kemudian dari arah Cikampek ada kendaraan bis ya, sehingga kendaraan bis ini berusaha menghindar sebenarnya. Cuman karena tidak ada jeda waktu lagi ya, sudah mengerem juga untuk bis ini dari jejak rem yang ada, sehingga terjadi tabrakan ya, kemudian di belakang ada mobil Toyota Terios nabrak ke bis, sehingga ini juga berputar dan terjadi kecelakaan. Terkait ini untuk korban sendiri ini Pak, dari keluarga korbannya ada yang menuntut atau seperti apa enggak Pak terkait kecelakaan ini? Karena ini kan diduga dari salah satu kendaraan aja begitu ya Pak ya? Iya, dari Grand Max itu. Iya, dari kendaraan Grand Max. Saya kira kita menangani korban ini sungguh sangat luar biasa. Kita cepat bawa ke rumah sakit, kita cepat mengidentifikasi terhadap jenazah yang memang sudah hampir 100%. Ini tidak bisa teridentifikasi. Yang akhirnya tim DPI bersama-sama dengan tim forensik yang ada itu bisa mengidentifikasi para korban ini. Sudah 11 yang sudah teridentifikasi. Artinya upaya-upaya ini
effortnya sungguh sulit ya, sehingga tim DPA ini kerja keras setiap saat untuk mengidentifikasi dan akhirnya teridentifikasi. Tentu dari Jasara Harja juga sudah menjamin ya untuk mengcover daripada para keluarga korban ini. Ya. Untuk STNK atas nama Yanti ini bagaimana? Nah, kita sedang telusuri ya. Kita berawal dari nomor rangka nomor mesin dan sudah didapatkan data sementara bahwa kendaraan tersebut dalam keadaan diblokir. Ya, ini sedang kita telusuri, blokir pidana, blokir perdata, atau blokir etle. Kan ada beberapa permintaan dari kepolisian biasanya. Ya, ini sedang kita selidiki. Nanti kalau ada dugaan kendaraan mungkin hasil kejahatan dan lain sebagainya, itu kita akan serahkan ke reserse untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Lalu antisipasi ke depannya biar nggak terjadi kejadian seperti tadi atau evaluasi kontraflow? Ya, tadi sudah saya sampaikan ya, kontraflow ini kan sebagai solusi ya, solusi yang universal di negara manapun ini dilaksanakan ya, untuk menambah kapasitas jalan. Seperti sejak awal saya sampaikan, dari simulasi yang ada di penggal jalan Jakarta Cikampek itu visi rasionya 1-2-1, artinya harus menambah kapasitas jalan. Salah satu jalan ya membuat kontraflow. Kalau tidak melakukan itu arus lalu lintas akan stuck. Artinya akan ada masalah baru ya ketika kita tidak melakukan upaya-upaya. Ya, makanya kita lakukan kontraflow. Yang terpenting ya evaluasi dari kejadian kemarin. Yang terpenting ini kita melihat lebih kepada safety-nya. Ya, makanya kita akan gunakan nanti pada saat arus balik ya, karena ada skema kontraflow. Kita akan menggunakan safety car yang pertama. Jadi semua dikawal oleh polisi. Ya, nanti dari 70 sampai dengan 47 selesai, nanti berikutnya ada polisi yang sudah siap mengawal. Ini untuk mempertahankan kecepatan. Karena kecepatan di kontraflow itu sudah kita batasi 60 km per jam. Nah, jadi tidak ada euforia lagi ketika habis macet terus ada kontraflow, jas, cepat-cepatan. Nah, kita akan kawal. Kemudian yang kedua, kita akan siapkan kendaraan-kendaraan pendukung untuk keselamatan maupun menangani hambatan. Ya, itu akan kita tempatkan di tempat yang bisa cepat menangani. Kalau ada hambatan mogok, kita cepat diderek. Kalau ada kecelakaan, penanganan yang cepat, ini bisa menyelamatkan korban. Kalau itu ya, jadi kita siapkan kendaraan tersebut ya untuk kecepatan menangani permasalahan yang ada di kontraflow. Yang berikutnya, kita akan memberikan isyarat lebih banyak. Ya, kita akan rapatkan, nanti akan kita gunakan water barrier, kita akan gunakan kun, dan pada malam hari kita akan gunakan lampu selang, sehingga ini bisa memberikan isyarat kepada yang dari Jakarta maupun dari Bandung. Ya, ini lebih ke safety-nya kita untuk evaluasinya. Ya, oke, makasih. Terima kasih banyak ya Pak ya. Makasih Pak. Sementara itu pemirsa, PT Jasara Harja menyatakan seluruh korban meninggal dunia akibat kecelakaan maut di ruas tol kilometer 58B Jalan Jakarta Cikampek diberikan santunan sebesar 50 juta rupiah per orangnya. Direktur Utama Jasara Harja Rifan A. Purwantoro mengatakan bahwa santunan diberikan kepada ahli waris yang sah. Menurutnya pihak Jasara Harja menunggu hasil identifikasi korban untuk proses pencairan santunan. Sementara untuk korban luka-luka akan diberikan santunan maksimal 20 juta rupiah. Selain itu Jasara Harja juga membuka posko informasi di RSUD Karawang yang secara terbuka memberikan update informasi. Keluarga korban luka-luka juga tadi juga cepat dievakuasi sehingga dipastikan itu juga terjamin dengan 2 korban luka. Tapi untuk korban meninggal, seperti yang disampaikan oleh Pak Kakor tadi, bahwa kita perlu melakukan identifikasi, dan identifikasi ini juga bentuk proses. Walaupun tadi
sudah teridentifikasi 1 gitu ya, yang 5 sisanya juga masih utuh tetapi belum teridentifikasi. Ya, pemirsa, keluarga korban dari kecelakaan maut kilometer 58 datangi RSUD Karawang. Anggota keluarga menjalani proses pengambilan jaringan dan sampel darah untuk identifikasi jenazah. Ya, pemirsa, keluarga korban dari kecelakaan lalu lintas kilometer 58 tol Jakarta Cikampek tiba pukul 9 pagi tadi di RSUD Karawang menggunakan mobil Dokpol Bidokes Polda Jabar. Diketahui pihak keluarga dijemput langsung oleh tim Inafis dari Ciamis. Rencananya, ke-12 keluarga korban akan lakukan proses pengambilan jaringan, DNA dan sampel darah untuk dicocokkan dengan para korban. Hingga kini, 11 dari 12 korban sudah teridentifikasi. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita terhubung dengan rekan kami Dilami Aulia langsung di RSUD Karawang, Jawa Barat. Selamat siang rekan Dilami. Ya, rekan Dilami, seperti apakah proses identifikasi para korban kecelakaan saat ini? Selamat siang Pram, Alista dan juga pemirsa. Pembaharuan informasi di RSUD Karawang, tepatnya tadi pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, pihak dari keluarga korban kecelakaan lalu lintas di kilometer 58 tol Jakarta Cikampek ini tiba di RSUD Karawang dan didampingi langsung oleh pihak DVI Polda Jawa Barat. Sesampainya tiba, keluarga korban ini langsung memasuki pos antemortem untuk dilakukan klarifikasi terkait dengan dokumen, kemudian keterikatan antara korban dan juga keluarga, serta ada pun pengecekan sampel darah dan juga pengecekan jaringan DNA agar agar untuk kecocokan dari keluarga dan juga korban. Dan kalau kita melihat kembali, Alista, memang untuk korbannya ini dalam keadaan yang tidak utuh dan juga terbakar, sehingga proses identifikasi ini memang perlu dilakukan pendalaman mulai dari pengecekan sampel sidik jari, gigi, dan juga DNA, sehingga untuk hari ini memang dari pihak keluarga korban ini juga dilakukan tes DNA untuk sama-sama mengecek terkait dengan kecocokan dari para jenazah. Dan untuk informasi tambahan, Alista dan juga Pram, untuk saat ini pihak penuturan dari Kakor Lantas ini sudah ada 11 jenazah yang diidentifikasi, dan untuk ada kronologi kejadiannya ini memang untuk kelaka di kilometer 58 ini terjadi pada kemarin pagi, dan tepatnya pada pukul 7 pagi dengan melibatkan 2 minibus dan 1 kendaraan atau 1 truk. Dan juga kalau untuk si kondektor bus ini memang mengalami luka yang cukup berat sehingga dilakukan perawatan intensif. Kemudian 1 orang di minibus ini terdampak luka ringan, dan 12 orang yang berada di dalam Grand Max ini meninggal dunia dan juga terbakar begitu ya, sehingga identifikasi ini juga masih terus dilakukan. Dan kalau misalnya berbicara pada hari ini akan ada agenda konferensi pers dari pihak RSUD Karawang bekerja sama dengan kepolisian, harusnya dijadwalkan pada pukul 10 pagi tadi, namun ini ada keterlambatan sehingga nanti press conference akan dilakukan pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Press conference ini terkait dengan informasi terkini, data-data rilis korban, dan juga apakah nanti pihak keluarga dapat membawa korban yang sudah teridentifikasi langsung akibat kejadian laka 58. Arlista, Pram. Terima kasih banyak atas laporannya Dilami Aulia langsung dari Rumah Sakit Umum Daerah Karawang. Keluarga dari 11 dari 12 korban ini sudah datang, dan untuk menjemputnya memang masih ada proses yang harus dilengkapi pemberkasannya. Kita nantikan pukul 2 siang nanti ada konferensi pers dari kepolisian terkait identitas para korban tersebut.